Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani, salam rahmah. Ya, jadi hari ini kita ada satu perkongsian, satu kenderaan, di mana sambungan part 2 ke part 3. Saya pun tidak ingat, terlalu banyak kereta tadi kita buat penggambaran. Tapi sebelum kita detailkan apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian part Pajero dan juga Triton engine sama, yaitu engine 4D56U, yaitu menggunakan sistem common rail. Ada juga 4D56 yang lama tahun 1957, 4D56 juga, tapi dia menggunakan rotary peel pump. Yang ini menggunakan common rail system, jadi berbeza. So yang kita bahas sekarang ialah common rail punya, yaitu 4D56U, engine Pajero Sport dan juga Triton lah. So alhamdulillah, apa-apa kekurangan di video ini mohon maaf, itu daripada kelemahan saya. Dan insyaallah sekiranya ada komen-komen yang membina, bolehlah diletakkan di ruangan komen. So kita akan bermula pada part ini. Ini sekarang engine kita telah buka. So di sebelah kanan saya, depan hadapan saya adalah blok engine 4D56. Kita telah hantar pergi engineering dan ganti liner. Oke. Dan di sebelah kiri saya adalah head dia. Dan kita akan menguji pada part 1 hari itu dia ada leaking. Dia ada leaking, jadi kita akan uji ini head. Setelah kita grind valve, setelah kita ganti itu valve guide. Nanti valve guide yang lama kita akan bagi tunjuk. Nanti satu orang tolong kasih letak valve guide lama, contoh saya. Di penggambaran kedua saya rasa itu. Ini valve guide kita sudah ganti dan tiada leaking. InsyaAllah mudah-mudahan kita buat begini. Mudah-mudahan kereta ini dapat disiapkan dan spek dia punya compression tu memenuhi 25 ataupun 20 ke atas lah. Jadi sekarang apa yang kita bincangkan dan kelemahan. Kereta ini pernah dioverhaul, baru 3 bulan dia keluar asap putih. Dan kita yang lambatnya kereta ini adalah engineering yang lambat sebab mau masuk liner baru. So sekarang ini kita akan membahas tentang part 2 ini, kenapa liner itu makan. Dan apa kaitannya dengan kereta yang kita buka sekarang ini. Oke, yang pertama sekali kita akan tahu punca-punca secara sepintas lalu. Dan berarti kita akan ke engine block dia ini sekarang. Dan apa yang penting sekarang ialah kita tengok dulu punca-punca liner makan. Jadi sekarang ini apa yang kita mau cerita, kenapa liner ataupun blok makan engine diesel house, ataupun istilahnya house ni apa house makanlah, makan dia calar. Oke. Jadi sekarang ini punca pertama adalah, kalau kita nampak di sini adalah punca pertama ring piston itu sendiri. Oke, liner tu yang ini ya. Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin satu orang komen. Coba kasih tengok itu liner tu yang dibilangkan liner tu yang mana. Oke, kereta yang ini dia datang masa part 1 kita ada tunjuk dengan owner. Setelah kita buka ini yang terjadi, sekejap kita bagi nampak. Ring piston tu apa? Kita ada bagi tahu, coba ambil satu piston sana ya. Liner apa? Pajero Oke, masalah kereta Pajero ni, dia kalau kita nampak di sini dia makan dia makan, dia haus, dan kita telah ganti liner dia. Nih kalau kita tengok, kameramen boleh fokus di sini. Piston nomor 4 kah berapa nih? Kita tengok sini makan Ini kita nampak zoom Dia ada macam bentuk parit. Jadi liner ni makan. Salah satu adalah mungkin ring piston, juga mungkin disebabkan oleh yang kedua mungkin disebabkan oleh nozzle valve injector, nozzle ataupun oil squirter yang ini. Apa bacanya bahasa Inggris ini? Oil squirter. Macam skuter lah pula. Yang ini. Kalau kita nampak sini, kereta ni, oke, dia duduk di mana? Duduk sini. Dekat itu head piston tu. Kameramen boleh tunjuk, kasih kasih ambil satu screwdriver panjang ke apa? Kalau kita nampak kereta ni kelemahannya yang ini dia patah. Jadi bila kita nampak kereta ini, kenapa dia calar tadi itu dalam gambar tu, dia punya ini memanjang sudah. Sepatutnya dia melengkung begini. Dia duduk melengkung mengarah ke piston tu lah. Ini piston di bawah. Jadi kalau kita tengok ini, kedudukannya di sini. Kameramen boleh tengok. Tengok apa beza. Ini kita sudah ganti, ada 2. Yang kita jumpa kenapa dia calar tu ini. Ini dia pendek, kontot. Sudah. Dia duduk, tengok yang baru tu yang tidak patah. Ini, dia adalah nozzle injector ataupun oil squirrel. Dia semprot nih, nampak nih. Ini nampak nih. Ini kalau kita tengok ini minyak, dalam ni dia masuk, disemprot pergi lubang ni untuk arahkan pergi conduit
connecting rod dengan minyak. Ini. Jadi sekarang ini, yang ini sekarang ini patah. Bila kami buka ini kereta, ada dua patah, yaitu nozzle dia tidak menghela ke arah kepala piston. Dia mengarahkan tahu ke tempat mana. Coba kita bayangkan, kita masukkan kalau tangan saya boleh masuk. Ini yang kita ganti 2 biji. Piston nomor 1, nomor 4 kah? Piston nomor berapa, Zul? Nomor 3, nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4. Oke, ini piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3, piston nomor 4. Oke, di sini yang masalah. So, kita tengok ini contoh Kita tengok semuanya ada lengkungan. Tengok nih. Kameramen boleh tengok fokus. Piston nomor 1, dia punya nozzle squirrel ataupun nozzle injector, oil injector ini. Tengok nampak dia. Kalau kita letak yang ini di sini, dia bukan mengarah ke kepala piston, dia mengarah ke tempat lain. Sebab itu kenapa nozzle injector tu dia bukan nozzle injector lah, bagi saya nozzle valve injector ataupun oil squirter. Oil squirter ni dia masuk sini, dia duduk sini. Contoh ini yang rusak. Oke, kita tengok pergi mana mulut dia tu. Coba kita nampak nih. Nih. Dia duduk macam mana? Tuh. Dia tidak melengkung. Jadi kalau minyak masuk sini, coba kameramen sini. Masuk nih, nampak? Ini ada bearing dalam, ada spring. Bila masuk di sini minyak, dia akan semprot ke arah kepala piston. Nih, nampak? Nih. Jadi yang kita jumpa kereta ini, walaupun kereta ini baru bawa 3 bulan, jadi kita cek, satu dia makan tu liner, kita ganti liner baru. Yang kedua kita cari punca. Kenapa liner boleh makan? Salah satu adalah oil squirter nih, oil valve nih, dalamnya ada valve, macam valve spring nih. Dia akan masuk minyak, lepas tu dia semprot ke arah lubang ni untuk ring piston, minta piston satu untuk masuk piston oil sini. Oke, contoh inilah. Contoh ini. Oke, contoh ini piston. Ini piston bukan kereta ini Podi 56, ini Pro JK1. Oke. Dia akan semprot, dia masuk ini piston. Dia masuk sini minyak tuh. Kalau dia bengkok begini, minyak ini tidak dapat masuk di lubang ni. Coba kameramen dekat sini. Sepatutnya minyak begini, dia duduk begini, betul. Jadi minyak ini pergi sini, dia tidak masuk di lubang sini. Lubang ini penting untuk dia masuk, seterusnya dia keluar di lubang ini. Lubang sini untuk ring piston minyak punya. Nih, macam mana itu minyak boleh masuk sini kalau yang minyak yang ini tidak masuk sini. Kalau dia patah begini, ini kedudukan piston, sepatutnya dia duduk begini. Tapi oleh karena muncung dia patah, jadi minyak itu lari ke sini, ke connecting rod saja. Ke connecting rod, tidak masuk pergi lubang nih. Jadi itu menyebabkan liner makan. Satu. Kedua, bila dia minyak tidak cukup, dia akan makan ini badan dia sendiri, tergesel-gesel. Jadi ini lubang ini penting, ini lubang nih. Nampak nih? Dia duduk begini. Semua engine diesel kebanyakannya 80% dia ada nozzle injector valve begini. Dia masuk pergi lubang macam inilah. Daripada lubang ini dia masuk pergi lubang sini keluar. Jadi itulah menyebabkan liner boleh haus. Sebabkan minyak tidak dapat masuk ke lubang. Sebab bila minyak masuk sini, dia tidak masuk pergi lubang, dia pergi sini. Patutnya dia masuk begini. Tengok yang injektor yang lurus punya, yang tidak patah. Nih. Nampak nih. Oke, ini nozzle injector yang nih, tengok mengarah ke lubang nih. Jadi bila minyak itu masuk dia akan pergi head piston nih. Nih nampak lubang. Beza dengan yang ini. Kau bayangkan ini nah, macam mana lah dia mau masuk minyak di lubang? Salah semprot sudah dia. Jadi menyebabkan haus itu liner. Jadi kenapa yang gambar tadi liner itu haus? Disebabkan nozzle squirter. Bahasa Inggrisnya susah sikit. Paling senang nozzle valve injector lah, dia inject tu minyak pergi kepala piston nih. Di lubang dia masuk untuk dia untuk ring sini supaya dia basah, betul ring liner itu tidak makan lah. Begitu. Oke, itu salah satu sebab kenapa liner boleh haus. Yang ketiga, liner itu sendiri. Liner nih, yang ini liner, boleh satu orang kasih tonggeng Tadi saya mau terangkan liner tidak terang-terang lagi. Oke, sekarang buka dia. Oke, coba tarik sedikit. Oke, pusing. Alright, pusing dia. Liner yang dikatakan liner, tidak semua kereta pakai liner. Oke, tidak semua kereta pakai liner. Ada yang pakai blok direct, main potong blok. Dan kelebihannya ini barang. Oke, kita tengok. Oke, kita pusing Alright. Tarik sedikit. Ini engine dia berat Op. Oke. Alright, coba lepas. Oke, yang dikatakan liner yang asal ini kita sudah ganti pig engineering baru. Dia ada calar halus kita, tapi bukan calar ini kita sudah polish dia. Ini dikatakan liner. Liner ini kita boleh tanam dalam. Kelebihan dia pakai liner ini, piston asal kita boleh pakai. Jadi liner ini juga, walaupun dia ring piston bagus, walaupun minyak bagus, kalau memang linernya sudah berpuluh tahun di dalam ini, dia pandai crack sendiri. Dia pandai crack sendiri, dia pandai haus sendiri.
Itu punca kenapa liner mungkin disebabkan liner itu sendiri. Oke, yang keempat, sumbat lubang head piston. Nah, ini tadi saya ada terangkan tadi. Walaupun dia injektor itu bagus, minyak bagus, tapi liner dia lubang ini sumbat, sebab masa dia overhaul itu mungkin dia tidak korek ini lubang. Coba kameramen. Coba ini lubang nih, dia pandai sumbat nih, disebabkan oleh tai-tai kelada nih. Dia boleh sumbat nih lubang-lubang nih, lubang-lubang minyak nih. Contohlah begitu. Oke. Jadi itu yang menyebabkan minyak tidak dapat tembus. Jadi ini lubang-lubang ini perlu dicocok, kasih bersih betul-betul. Lubang-lubang apa ring piston untuk minyak punya. Begitulah ceritanya. Jadi yang seterusnya adalah sumbat lubang minyak utama. Oke, dalam blok ini kalau kita nampak, coba kameramen sini. Oke, engine nih dia lubang minyak yang ini. Yang ini lubang air. Oke. Yang ini lubang minyak. Lubang minyak dan ini pun lubang minyak nih. Jadi kalau sumbat semua lubang-lubang minyak nih, ini yang menyebabkan minyak tidak dapat dihantar ke head, minyak tidak dapat dihantar ke balancing shaft, minyak juga tidak dihantar ke conrod bearing. Kalau ini sumbat semua lubang-lubang utama daripada oil pump, sini oil pump, dia hantar ini air, lubang air, ini minyak, ini minyak, ini minyak. Jadi lubang minyak ini penting. Kalau sumbat lubang-lubang utama nih, walaupun oil pump bagus, pun boleh menyebabkan liner makan. Sebab liner perlu juga minyak. Sebab besi jumpa besi, dia akan menyebabkan calar. Oke? Jadi main bearing, conrod bearing, oil squirter, blockhead, semua ini disebabkan oleh lubang utama minyak. Dan yang terakhir adalah, keenam adalah oil pump rosak. Oil pump tuh yang ini. Mana kameramen? Kameramen. Apomen. Coba ambil oil pump satu. Oil pump. Kejap, oil pump dulu. Oil pumpnya nih dia bentuk gini. Kalau oil pump itu dia ada bentuk gigi, dia duduk sini. Oil pump dia. Di sini. Contoh. Jadi kereta ini bila kita cek, itu yang jelas tadi yang nozzle valve injector tuh yang patah, sebab lainnya itu makan. Sekarang kita lainnya baru, semua lainnya baru. Dan kita telah pasang ring piston baru dan head baru. Dan kita sudah cek dia apa masalah ini kereta, dia lembut sudah ini, kita tengok pusing. Ya, ini pusing, lembut, bukan lembut betul. Kalau lembut betul ring itu masalah. Dan kita pusing pun lembut. Kita tengok piston ya. Oke, jadi lainnya sudah kita ganti, ring piston sudah ganti baru, semua lubang-lubang. Oke, ini oil pump dia. Kameramen boleh tengok sini. Oil pump. Di dalamnya, ini oil pump dia duduk sini. Dia duduk begini. Oke, dia duduk macam ni. Dia duduk sini lah. Tapi ada nut. Dia duduk sini. Bila keransap ni jalan, dia akan pusing sekali dengan oil pump. Dan oil pump itu akan hantar ke lubang-lubang tadi, lubang minyak dan lubang minyak. Dia hantar. Dan daripada lubang minyak itu, dia akan hantar pi conrod bearing, main bearing, nozzle valve injector ataupun oil squirter, dan semua kawasan-kawasan yang perlukan minyak. Dan yang terakhir juga minyak boleh tidak lalui sebabkan lainnya cara disahkan oleh mikrofon sumbat. Mikrofon tu bukan mikrofon yang tempat kita menyanyi, tapi mikrofon tu yang tempat oil drain tu. Data mikrofon ada ke sana mikrofon tu. Jadi kesemua tadi apa yang kita jumpa untuk kereta ni, kereta Pajero Sport, dia sumbat. Hanya masalah utama sekarang yang kita jumpa kantoi yang inilah, yang masalah utama adalah patah dia punya nozzle squirrel ni, ataupun nozzle oil squirter ni, minyak untuk semprot ke piston kepala dia. Ini saja yang kita jumpa untuk ini. Jadi dua lagi kita ganti second hand punya. Kalau beli baru dia satu set 4 biji. Jadi ini kita ganti 2 biji saja. 2 biji saja patah. Jadi tidak tahu kenapa dia boleh patah. Alah-alah mungkin sebab pemasangan dulu kah. Alah-alah kita tidak boleh tuduh, saya tiada bukti. Yang pasti mana yang bermasalah kita ganti. Oke? Dan sekarang ini part 2 kita sudah cerita pasal ini. Kita mau tengok apakah part 2 lagi kita mau cerita di sini. Masa kita ambil ini kereta di part 1 kita ada cerita. Oke, sekarang ini mikrofon. Oke. Mikrofon dia begini. Kameramen ya. Tengok dia mikrofon dia duduk sini. Contoh. Dia duduk begini. Contoh lah dia duduk gini kan. Dia duduk sini. Dia isap minyak di sini. Jadi kalau mikrofon ini banyak tai, berkelada, suka sangat pakai minyak, tambah-tambah, dia ditepu di sini. Bila oil pump isap, dia tidak dapat isap lalu sini. Dia lalu sini. Lepas itu daripada laluan sini, dia mau supply ke main bearing, conrod bearing, nozzle squirter tadi itu, ataupun oil squirter, tidak dapat hantar. Sebab tersumbat di barang. Sebab kotor. Jadi ini kena bersih. Itu punca. Minyak tidak boleh naik dan menyebabkan liner calar. Jadi soal tajuk kita liner dan kaitannya dengan kereta yang kita overhaul. Alhamdulillah setakat ini kita overhaul. Yang kita jumpa kesalahan 2.
yaitu nozzle squirrel dengan liner makan. Itu saja dua kesalahan dia. Dan yang kesalahan ketiga yang kita jumpa kereta ini adalah masalah valve leaking. Dan bila kita cek valve nih leaking, ini valve intake dan valve exhaust. Dan setelah kita cek, ini kereta apa masalah dia? Yang kita jumpa lah, masalah dia leaking nih. Bila kita cek leaking, jadi compression itu loose. Bila loose, compression tetap pick up kereta tidak kuat dan idling bergoyang-goyang. Jadi setelah ini sekarang kita sudah ganti valve guide dan penggambaran yang saya rasa ada di video lain, saya kongsi valve guide cara-cara buka. Dan sekarang kita sudah grind valve. Alhamdulillah, saya dipahamkan tadi budak saya sudah tes leak. Jadi kita tes lagi sama-sama, kita tengok. Yang bagus punya bila kita semprot di sini, tidak boleh ada bubble di sini. Jadi kalau ada bubble, mananya ada leaking. Jadi kalau ada leaking, compression akan lari. Ini yang kita jumpa di part pertama. Apa yang masalah kereta ini adalah grind valve-nya tidak bagus dan menyebabkan leaking. Jadi kita akan tes, satu orang akan tes. Oke, kita akan mulai daripada yang kecil nih, adalah valve exhaust. Yang baru ini kita ganti, yang baru semua sebab yang lama dia leaking. Yang ini kita akan tes, tidak ada leaking sudah. Ini intake, yang sebelah kiri saya exhaust, sini intake. So kita akan tes satu-satu. Oke, mulai daripada piston nomor 1. Oke, exhaust dulu. Oke, kita fokus di sini. Tengok ada bocor ke tidak, angin akan tengok. Oke. Oke, piston nomor 1, piston nomor 2, bagian exhaust. Ada bubble lah. Oke. Oke, terus piston nomor 3. Satu piston, dua valve. Satu piston, 2 valve. Sekarang exhaust. Oke, piston nomor 4. Oke. Piston nomor bagian intake, ini yang hitam semua nih intake. So kita akan tembak angin dari sini. Kalau ada leaking keluar, ada bubble tak keluar sini. Kalau dia keluar bubble mananya kena grind valve lagi 1 kali. Tapi alhamdulillah setakat ini tiada leaking. Oke. Ya. Oke, piston nomor 1. Piston nomor 1 tiada bubble. Oke. Oke, piston nomor 1 satu luang siap. Oke, piston nomor 2. No. Oke, piston nomor 3. Kalau dia bocor nih ada bubble. Ada bubble. Ada bubble. Oke. Oke, piston nomor 4 terakhir. Oke, piston nomor 4 tiada bocor. Oke, alhamdulillah. Setakat ini perkongsian untuk part kedua tak silap saya. Bagaimana kereta Pajero Sport ini yang baru overhaul, dan apa yang masalahnya sekarang ialah satu, dia leaking, yaitu grind valve tidak bagus, ataupun dia punya valve pun sudah makan, kita sudah repair, dan kita pun telah hantar pergi engineering untuk skim saja. Grind valve kita buat grind valve, dan valve guide kita buat sendiri. Oke, jadi pengajarannya di sini, kenapa kereta ini walaupun baru double, mungkin saja, yaitu berlaku masalah dari segi loose compression disebabkan oleh valve, dan juga mungkin disebabkan oleh ring piston itu sendiri di sini. Dan kita tengok ada liner makan, liner pun sudah kita ganti. Dan punca liner itu makan, yang kita jumpa adalah patah. Dia punya oil squirrel ataupun nozzle injector ni. Sebab di dalam nozzle ni dia spray pergi piston, piston tu masuk pergi ring itu bergeser dengan liner. Itu sebabnya liner nomor 3 dan nomor 4 calar. Jadi itu yang kita jumpa di sini, ini saja yang calar. Yang 2 ni tidak ada bentuk crack, tidak ada bentuk makan, tidak ada bentuk haus. Hanya ini saja yang patah ni menyebabkan dia makan tu liner. Jadi ini kita kena alert lah. Benda kecil begini, kalau saya tak perasan, mungkin dia akan, kalau saya pasang lagi ni, mungkin akan calar lagi sebaliknya. Walaupun ring baru, liner baru. Kalau ini tidak ada, patah, boleh menyebabkan kerja 3 kali atau 2 kali. Ya, nauzubillah, mungkin takut merugikan customer lagi. Walaupun kereta ini baru 3 bulan. Yang kita nampak setakat ini saja yang patah dan berlaku kebocoran di valve. Dan valve ni kita telah grind valve dan ganti valve yang intake sebelah sana. Exhaust, sorry.
Jadi kesimpulan daripada cerita part 2 ini untuk kereta Pajero ini setakat ini itu saja yang kita nampak kelemahan dia, yaitu ada berlaku kebocoran dan lainnya makan serta oil squirter nih bocor ataupun saya panggil nozzle valve injector. Ini saya buat nama sendiri. Sebab kenapa saya bilang nozzle, dia macam hidung. Nozzle ini kan hidung, nozzle. Valve ini dia macam spring dalam, sebab ada spring di dalam. Nah, ini nama saya sendiri, tidak tahu apa nama saintifik dia. Nama ini, ini nampak spring ya Pak. Dalam spring ini ada bearing. Bearing ini bila dia masuk tekanan minyak, dia akan semprot sini, semburan minyak ke arah kepala piston. Itulah kenapa saya panggil valve. Injector ini dia semprot lah, inject. Maksudnya begitu. Ini saya buat sendirilah, nozzle valve injector ataupun bahasa biasa orang bahasa apa nih, engineer ke apa nih? Oil squirter. Macam skuter lah pula. Oke, jadi apa nama yang kita mau cerita sini, mudah-mudahan perkongsian ini mungkin saya sendiri, mungkin kita tersilap, mungkin ada pemimpin luar ternampak video saya, mungkin juga kita terlepas pandang tentang benda ini. Dengan adanya ilmu yang serba sedikit ini, insya Allah boleh membantu kita mengenal pasti. Kenapa? Baru obohol, tapi lainnya makan lagi, obohol lagi, makan lagi, banyak kali mau obohol. Jadi mungkin salah satu puncanya adalah oil squirter itu masalah. Dengan syarat nozzle dengan syarat mikrofon jangan sumbat, oil pump bagus, mikrofon tidak sumbat, begitulah ring piston bagus. Jadi barulah kita boleh salahkan di benda-benda yang tadi itu. Oil squirter ataupun valve injector, nozzle valve injector. Saya punya, ini saya buat sendiri nama, bukan ada di mana-mana. Saya pikir logik saya. Kenapa dipanggil valve? Kenapa panggil injector? Sebab dia inject minyak ke arah kepala piston. Oke, itu saja mungkin perkongsian pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan untuk part 2 Pajero semasa kita buat. Alhamdulillah yang bikin lambat dikerja bukan kami, tetapi adalah engineering yang lambat. Dan keran sapung kita telah polish, kita tidak potong, kita polish saja. Alhamdulillah kita nampak dia pun licin, kita pusing pun tidak ada sangkut, masuk piston pun tidak terlampau keras, tidak terlampau lembut. Jadi kita tengok, kita pusing dia, memang lembut lah, bukan lembut betul lah. Oke, kita tengok. Dan topnya untuk main bearing biasa kita ikat dalam 120, untuk untuk dia punya conrod bearing dalam 60 ataupun 70 boleh. Itu dia punya main conrod bearing. Yang dikatakan main bearing yang mana, conrod bearing mana? Kita pusing balik lagi nih, kita kasih tunjuk dia satu kali sebelum kita tamatkan penggambaran ini supaya mungkin orang lebih jelas. Sebab kalau cerita saja aku pun boleh cerita, tapi buktinya mana? Jadi kita pusing. Oke, pelan-pelan kita pusing dia, kita tengok, kita terbalikkan balik supaya kita boleh nampak. Oke, alright, tarik, alright. Oke, yang dikatakan main bearing yang ini, piston nomor 1, ini main bearing namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Main bearing 5, conrod bearing yang mana? Ini yang pegang piston ini adalah conrod bearing. 1, 2, 3, 4. Sebab pistonnya 4. Kalau 8 lah pistonnya. 8 lah dia punya conrod bearing. Jadi ikatan yang kami buat sini adalah 120. Ikatan sini, yang ini dalam 60 Newton meter. Jadi kalau ada kesilapan dari segi ini, boleh komen kalau dari segi top. Tapi untuk makluman yang kami ini semua fit, ya, kita pusing pun dia terlampau keras, ya, kita pusing pun dia tidak terlampau lembut sangat. Jadi setakat itu sajalah. Jadi apa yang penting kalau gerak ke kiri kanan begini ada free itu biasa. Jangan dia ada turun naik, macam ini dia turun naik ada free, tidak boleh. Kalau kiri ke sini ada goyang sedikit free play, ada itu biasa. Jangan dia turun naik itu free. Itu menentukan dia conrod oke kah tidak. Jadi setakat ini alhamdulillah kita buat, mudah-mudahan ada part 3 ini insyaallah mungkin siaplah kali. Mudah-mudahan dengan kaedah ini boleh membantu sedikit. Mudah-mudahan kita dapat membantu customer dapat menjaga kendaraan ini dengan baik. InsyaAllah bukan kata kita pandai, tapi kita coba yang terbaik untuk membantu customer mana yang kita boleh tolong. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini, yaitu 3 isu, yaitu lainnya makan disebabkan oleh injector squirrel patah 2 biji, piston nomor 3 dan 4, dan juga berlaku leaking di head, yaitu disebabkan oleh valve, grand valve dan valve guide yang longgar, menyebabkan walaupun grand valve banyak kali tetap juga leaking. Jadi kita sudah ganti valve guide dan kita grand valve cantik, tidak ada leaking. Walaupun kita gosok sekejap saja dia tidak ada leaking sudah. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi sekiranya video ini bolehlah subscribe, like ataupun share. Mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini boleh memberi manfaat pada orang yang lain.
Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam video ini sebab kekurangan saya sendiri. Oke, itu saja. Sekiranya ada komen, Anda juga pengguna Pajero, Anda juga pengguna Triton yang menggunakan engine 4D56U, lebih kurang sama Pojk1, Pojk1 lebih kurang sama, cuma Pojk1 dan Pojk1 setahu saya tidak pakai liner. Tapi nak kira lah dia pakai liner kah, yang penting kalau nozzle injector rusak boleh menyebabkan blok tumakan ataupun liner tumakan. Oke, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.